Oke Wak, jadi cerita yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Abang Wak ya. Nah, pengalaman horor yang dialamin sama Abang ini terjadi ketika dia kelas 2 SMP pada tahun 1988. Lama kali. Nah, Abang ini menghabiskan masa sekolahnya di Kepulauan Riau Wak. Dan di sana juga lah kisah horor ini terjadi. Nah, jadi ceritanya waktu itu saat liburan sekolah, Abang dan juga teman-temannya berencana untuk pergi liburan bersama-sama ke salah satu pulau yang kita sebut aja lah namanya Pulau A ya. Kalau aku sebut nama pulau ini pasti semua orang Kepri tahu ini pulau di mana. Tapi yang jelas pada waktu itu mereka pergi liburan di sana 5 orang, Abang, Nuri, Adi, Iksan dan Lina. Nah, mereka berlima memilih Pulau A ini untuk berlibur karena kebetulan di rumah itu jugalah rumah Nuri ini berada. Jadi biar bisa sekalian main ke rumahnya Nuri lah gitu Wak. Nah, karena pada saat itu belum ada kapal feri Wak, mereka berangkat dari pelabuhan menuju ke Pulau A. Ya, misalnya Pulau A ini menggunakan kapal motor yang hanya bisa muat 8 sampai 10 orang penumpang aja. Dah. Berangkatlah itu mereka kan jam 7 pagi sampai di Pulau A ini sekitar jam 11 siang. Nah, sesampainya di sana Wak, mereka pun langsung menuju ke rumahnya Nuri yang berada di pinggir laut, tepatnya di kawasan hutan bakau. Nah, karena rumahnya Nuri ini berada di kawasan hutan bakau Wak, rumahnya ini pun didesain dengan bentuk rumah panggung tuh kalian kan, yang tinggi sekitar 3 meter tuh 3 meter dari tanah. Nah, kayak gitulah keadaan rumahnya si Nuri. Dah. Sampai di sana mereka pun bersalaman dengan ibunya Nuri dan juga menyimpan barang-barang bawaan mereka, dan mereka lanjut berkeliling untuk melihat lingkungan sekitar di rumahnya Nuri. Dan disitulah Abang ini baru sadar ternyata daerah tempat tinggalnya Nuri ini sepi kali Wak. Bahkan kata Nuri cuma ada 17 kepala keluarga aja yang tinggal di kampung aku nih. Dan rumahnya Nuri dengan tetangganya terdekat Wak, jaraknya berapa? 1 kilo tau kalian, bukan kiri kananan, 1 kilo. Tapi Wak, meskipun wilayah itu masih sangat sepi dan juga jarang penduduk, bisa dibilang setiap harinya sekitar rumahnya Nuri ini ramai orang Wak. Kenapa? Karena bapaknya Nuri seorang pengusaha arang, atau warga sekitar nyebutnya itu sebagai toke arang gitu. Nah, bapaknya ini punya 5 pondokan terbuka Wak untuk tempat pembakaran arang yang letaknya hanya berjarak sekitar 500 meter lah dari rumah utama. Nah, selain menjadi toke arang Wak, bapaknya Nuri ini juga jadi toke ikan. Beliau punya 10 kapal motor tuh yang biasa digunakan untuk melaut. Nah, dengan bisnisnya itu setiap hari di sekitar rumahnya Nuri ini pun ramai kali sama karyawan-karyawan bapaknya. Nah, singkat cerita malam pun tiba, dan pada saat itu Abang dan teman-temannya sebenarnya nggak ada agenda apa-apa Wak. Tapi waktu dengar bapaknya Nuri ini bilang kalau setelah Isya akan ada pasar malam di kampung sebelah, mendadak mereka semua bersemangat dan pengen kali datang ke sana. Bapak Nuri bilang, tapi jarak kampung sana tuh agak jauh kali nak, 8 kilo dari sini katanya. Kebetulan bapak nggak bisa ngantar pula, soalnya habis maghrib bapak ada ini mau ngantarin barang ke gudang. Ya udah pak, nggak apa-apa om, kami jalan kaki aja, kata kawan-kawannya ini. Beneran kalian mau jalan kaki malam-malam gini loh nak, kata bapaknya kan. Ya nggak apa-apa om, mumpung lagi liburan, daripada cuma di rumah aja, kata Nuri juga. Ya udah, yang penting kalian hati-hati di jalan ya, kata bapaknya. Oh ya om, siap, kata kita. Hati-hati ya pak ya, kata oke. Nah, selepas maghrib Wak, Abang, Kak Lina, Nuri, Adi sama Iksan berlima berkawan lah, langsunglah berpamitan ke ibunya Nuri untuk pergi ke pasar malam yang jauh kali ini, 8 kilo. Dulu kan belum ada motor, belum banyak Wak. Dan jalan yang mereka lewati pada saat itu belum juga diaspal, masih berupa macamnya jalan tanah gitu loh Wak, dengan lebar sekitar 4 meter. Nah, terus kiri kanannya jalan itu ditumbuhi ilalang dan juga pohon-pohon lebat. Malam itu Wak, langit cerah kali kata Abang, cerah kali Nadia. Sampai-sampai mereka nggak ada yang nyalain senter Wak, karena udah cukup jalan itu diterangin sama cahaya bulan. Dah jalan lah itu mereka kan. Sepanjang jalan mereka saling bercerita, bercanda dan tertawa. Seru kali lah perjalanan mereka waktu itu. Sampai akhirnya Wak, suasana pun mendadak berubah nih ketika Abang merasa ada hawa dingin yang tiba-tiba berhembus sampai membuat dia merinding. Abang pun langsung mengeluarkan sarung yang dia bawa kan, dan juga menggunakannya sebagai pengganti jaket. Nah, dipakai sejuk malam ini bah. Terus nggak lama kemudian langkah mereka ini terhenti ketika Kak Lina tiba-tiba dia mematung dan berkata dengan suara agak bergetar. Kak Lina bilang, kalian lihat nggak yang di sebelah kiri itu, yang di atas ilalang tuh loh, itu apa ya Wak? Katanya. Nah, mendengar pertanyaannya Kak Lina Wak, sontak mereka pun langsunglah mengalihkan pandangannya ke arah kiri itu. Dan betul aja Wak, dari jauh mereka melihat di atas ilalang itu ada bayangan putih yang bergerak secara perlahan. Nah,
Nah di situ Nuri bilang, oh itu bayangan pohon itu, Wak, pohon yang ada di balik ilalang tuh udah biasa kami lihat itu nggak ada apa-apa kok. Udah lanjut jalan lagi, kata Kak Nuri. Adalah mereka lanjut jalan lagi kan, Wak. Nah karena mereka udah mulai agak takut, kali ini mereka jalannya sambil gandengan tangan tuh dan juga membaca doa. Sembari mereka berjalan, abang yang waktu itu penasaran kali, dia balik lagi nengok ke kiri ke arah ilalang tadi. Dan ternyata bayangan putih yang tadi mereka lihat itu masih ada, Wak. Bahkan nggak cuma satu. Pertama kan satu mereka tengok kan, sekarang udah nggak satu lagi, jadi nambah 3 atau kalian. Dan lebih seramnya lagi, entah kenapa abang ini seperti melihat bayangan itu tuh macam melompat-lompat gitu loh, Wak. Dan makin lama posisinya makin dekat sama rombongan mereka. Di situ abang, aku merinding tiba-tiba. Di situ abang pun makin ketakutan kan. Ditarik tangan Kak Lina, Kak, bayangan tadi, Kak, kata. Nah mendengar abang yang ketakutan, seketika rombongan itu pun kembali menghentikan langkah mereka dan sama-sama nengok lagi nih ke kiri. Dan pas mereka tengok, Wak, mereka langsung dibuat kaget karena bayangan yang semulanya itu terlihat jauh kali kan, tiba-tiba sekarang jaraknya jadi dekat, cuma tinggal 100 meter aja dari mereka, Wak. Nah yang tadinya abang nengok ada 3 bayangan, pada saat itu waktu mereka berhenti nengok ke kanan ke kiri lagi, mereka melihat udah jadi berapa? 7 bayangan tuh kalian. Dan yang bikin makin seram lagi, bayangan-bayangan itu tuh macam mau ngikutin mereka gitu loh, Wak. Nanti kalau misalnya mereka jalan, bayangan itu pun jalan. Kalau mereka berhenti, bayangan itu pun berhenti. Nah karena jarak yang semakin dekat ini, bayangan itu juga terlihat makin jelas juga lah. Dan bayangan-bayangan itu tampak macam lagi bebaris, Wak. Bebaris, satu ada di depan nih, terus nanti yang lainnya berjejer tuh, dibuatnya 2 baris kan, 2 baris, ke belakang. Ngelihat itu abang sama kawan-kawannya makin ketakutan lah, Wak. Adi kawan yang paling penakut ini bahkan udah sampai nitiin air mata, nangis dia, Wak. Di situ laki-laki lo padahal nangis, takut kali situ. Dan di momen itu juga Nuri pun mencoba mencairkan suasana dengan berkata, udah Wak, nggak apa-apa, mereka nggak ganggu kok, udah kita lanjut jalan lagi aja, udah gandengan tangan yuk, gandengan tangan pelan-pelan tapi jangan lari ya, katanya sebentar lagi kita sampai, kata Nuri. Dan mendengar Nuri ngomong gitu, mereka pun ngangguk aja kan, ya Wak, udah lanjut lagi di perjalanan. Nah pada saat itu abang nih memang udah takut kali, Wak. Ada takut kali aku, Nadia. Tapi aku juga penasaran apa sebenarnya lagi ngikutin kami itu. Beneran cuma bayangan atau sosok yang lain ini? Nah, saking penasarannya, Wak, diam-diam abang pun meliriklah bayangan-bayangan itu melalui sudut matanya. Dan betapa terkejutnya abang pada saat dia melihat bayangan-bayangan itu terus melompat mengikuti rombongan mereka. Dan jaraknya bukan 100 meter lagi, Wak, makin dekat lagi. Dan jumlahnya terakhir berapa? 7. Sekarang makin banyak. Aduh, kenapa aku ngebayangin nih seolah-olah ada samping aku, coy. Dah, nengok makin banyak tuh makin penasaran sih abang kan. Abang pun langsung memberanikan diri buat noleh langsung dan memperhatikan mereka dengan seksama. Dan kalian tahu di momen itu dengan sangat jelas abang melihat bahwa bayangan putih yang mengikuti mereka itu ternyata bukanlah bayangan pohon. Ya, bisa kalian tebak itu apa ya kan pasti? Itu adalah pocong yang terus melompat menghampiri rombongan abang. Ikut dah. Dan pocong-pocong ini jumlahnya makin banyak, Nadia, katanya ada sekitar 13 pocong berjejer makin dekat. Aku tengok, jarak bukan 100 meter lagi, Nadia, udah semacam 10 meter aja gitu dari rombongan si abang. Dan pada saat abang betul-betul ditengoknya langsung tuh, abang langsung gak bisa gerak, Wak. Kaki macam ketahan gitu, lemas sekali aku, Nadia, kata si abang. Nah melihat abang yang udah agak-agak oleng gitu kan, Kak Lina sama Ihsan pun refleks langsung dipegang kedua tangannya si abang ini. Lalu dengan suara lirih dan bergetar abang bilang, Kak, pocong tuh, pocong, Kak. Nah mendengar ucapan abang itu, sontak langkah mereka pun kembali terhenti lagi, Wak, dan langsung menengok lagi ke kiri. Dan betul, Wak, tampak pocong-pocong itu sedang berdiri di atas rimbunan ilalang yang hanya berjarak 5 meter aja deh mereka. Makin dekat, Wak. Dan dari posisi sedekat itu mereka bisa melihat dengan jelas pocong-pocong itu betulan pocong, bukan bayangan lagi dong. Dan yang anehnya, Wak, seluruh bagian tubuh pocong-pocong itu tertutup kain semua sampai kepala. Wajahnya nggak kelihatan, ketutup, masih kebungkus. Cuman memang kain kafan yang menyelimuti tubuh pocong-pocong itu tampak agak lebih gelap dan lebih hitam lagi tuh di bagian wajahnya, Wak. Di bagian wajahnya aja tapi agak gelap, tapi masih ketutup gitu. Kebayang kalian kan? Dan di saat yang bersamaan juga, Wak, muncullah itu bau gosong nyengat kali. Nah mengetahui bahwa mereka ini betulan lagi diikutin sama barisan pocong, barisan pocong, rombongan abang pun udah hancang-hancang mau lari nih, Wak. Tapi sayang mereka semua udah terlalu lemas untuk bergerak dan hanya mampu udah terduduk aja mereka di atas tanah tuh.
Nangis semuanya, nangis, peluk-pelukan lah gitu, pegangan tangan saking ketakutannya. Tapi sayangnya pocong-pocong itu nggak kunjung menghilang, Wak. Tidak. Mereka malah bergerak makin dekat lagi ke rombongan abang. Dan jumlah mereka nggak 13, Wak. Makin banyak lagi, makin banyak lagi. Sampai-sampai abang ini udah nggak sanggup lagi buat ngitung ada berapa pocong waktu itu. Nah, dia mungkin lebih dari 20 itu kata abang. Ya Allah, kebayang gak sih kalian gimana seramnya dikepung sama barisan pocong sebanyak itu, ha? Aku jujur aku mau bilang sama kalian, aku dari tadi merinding kali, sumpah. Gak tahu, aku gak pernah kayak gini kau, merindingnya sampai ke badan-badan semuanya. Aduh, masih panjang lagi nih, udah. Aku tidak takut, aku seperti Umar. Udah tua, suasana malam yang semula hening pun langsung pecah dengan suara teriakan Adi yang menangis ketakutan. Adi yang paling penakut tadi tuh, ha? Dan beberapa saat kemudian barisan pocong itu sampai tepat di hadapan mereka. Wah, mereka lagi terduduk semuanya. Pocong tuh dari 5 meter mendekat sampai di hadapan mereka. Abang sama kawan-kawannya pun langsung dipejamin matanya semuanya kan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang berani melihat ke arah pocong-pocong itu. Lalu tiba-tiba, Wak, dari jarak yang sangat dekat terdengar ada suara orang mendengus keras. Tuh kalian, mendengus keras. Macam suara orang lagi tarik napas yang tapi ketahan tuh. Suara dengusan itu kemudian diikuti oleh rintihan yang sangat dalam dan menyedihkan. Bisa nggak kalian bayangin? Suara rintihan yang kayak sedih kali gitu, ha? Dan samar-samar abang mendengar rintihan itu berkata, Tolong bukakan tali saya, katanya. Ya Allah. Nah, meskipun abang mendengar permintaan tolong itu, abang gak berani ngedongain kepala, Wak. Masih nunduk aja itu, ngeringkuk sambil berangkulan sama kawan-kawan yang lain, ya kan. Kawan-kawan yang lain dah ada bergetar juga, ketakutan semua itu. Dan gak lama kemudian tiba-tiba muncul, Wak, cahaya macam kilat menyambar, dar gitu kan. Dan diikuti suara teriakannya si Ihsan. Dengan suara parau Ihsan yang bilang, Wak, udah hilang, Wak, mereka udah hilang, katanya. Nah, mendengar teriakannya Ihsan, rombongan itu pun langsunglah berani ngedongain kepala. Dan betul, Wak, pocong-pocong tadi yang banyak kali itu udah lenyap entah kemana. Menyisakan abang, Ihsan, Nuri, sama Kak Lina. Adi juga yang berangkut tuh. Syok mereka masih terdiam tuh. Dan dengan suara terpatah-patah abang pun bertanya, Wak, kalian ada dengar nggak tadi? Tadi tuh pocong tuh bilang apa? Kata si abang kan. Nah, Adi, Nuri sama Kak Lina saling tatap-tatap, Wak, kebingungan mereka. Cuman Ihsan aja yang ngangguk. Ya Wak, aku dengar kayak orang minta tolong gitu nggak sih? Katanya kan. Jadi yang dengar cuma Ihsan sama abang. Nah, mendengar Ihsan ngomong itu, Kak Lina pun langsung nampilin, udah Wak, udah nggak usah dibahas lagi. Mereka udah nggak ada kok, udah kita lanjut jalan aja lagi, katanya. Tapi kali ini bukannya lanjut jalan, Wak, mereka justru lari langsung tuh birit-birit. Macam udah nggak tahan lagi ada di tempat itu lama-lama, ha? Takut pocong tuh datang lagi, Wak, pasukan deh kan. Lari, Wak, itu tengah malam, Wak. Sampai akhirnya setelah jauh berlari mereka pun kecapean, ya kan. Mereka memilih lah untuk beristirahat sejenak tuh. Nah, di sekitar tempat mereka beristirahat, Wak, ada kebun sukun, ya, kebun sukun. Dan kebun itu dibelah sama parit besar berisi air yang memang jernih kali dan lebarnya sekitar 2 meter lah. Nah, tempat abang dan kawan-kawannya beristirahat ini berada tepat di samping parit itu. Kebayang kalian ya? Ini kebun pohon sukun, parit. Nah, mereka di sini nih, gitu ya. Nah, sambil beristirahat, Adi bertanya ke Kak Nuri, tempatnya masih jauh nggak, Wak? Enggak, paling 1 kilo lagi nyampe kita nih. Wah, alhamdulillah bagus lah, udah dekat kita berarti ya. Iya, makanya nggak usah buru-buru kali, istirahat dulu aja lah kita, katakan. Nah, setelah kurang lebih 10 menit mereka beristirahat di sana, mereka pun bergegas lagi untuk lanjut jalan lagi. Tapi, Wak, belum sempat lagi mereka jalan dan mereka kembali lagi dikejutkan dengan Adi yang tiba-tiba berteriak, wah, katanya. Sontak kawan-kawan pun langsung nengoklah ke arah si Adi kan. Dan bisa kalian tebak apa yang dilihat sama abang dan kawan-kawannya pada saat itu? Pocong lagi, Nadia? Bukan. Ada lagi tuh yang lain, Wak. Di momen itu lagi-lagi mereka ketakutan ketika melihat kedua tangannya si Adi ini, ya. Kedua tangannya Adi terlilit rambut yang sangat panjang. Terlilit, dan gak cuman itu aja, Wak. Di belakang tubuhnya Adi ini berdiri sesosok perempuan dengan pakaian serba putih, lagi senyum menyeringai dengan mata terbelalak merah ke arah mereka. Ini Adi di depannya, di tangannya dililit sama rambut si ceweknya. Astagfirullah,
Bajang, kata mereka. Tau kalian bajang tuh apa? Kata si abangnya, bajang tuh sejenis kuntilanak gitu loh, Wak. Dan bajang ini memang dikenal suka bergelantungan atau terbang di atas pohon yang daun-daunnya lebar. Contohnya apa? Pohon sukun tuh lah. Dan selain itu juga mereka suka tempat yang lembab dan berair. Dan katanya juga bajang ini memang menghuni pulau-pulau yang ada di sana. Nah pas kali kan, Wak, tempat abang sama kawan-kawannya apa ini kan beristirahat di samping paret tuh. Samping paret ada kebun sukun pula yang daunnya lebar-lebar. Situlah markas dia. Wah, bajang, ya Allah bajang, gitu kan. Melihat sosok bajang yang sedang melilit tubuh Bang Adi tadi, Kak Lina pun seketika berteriak dan mengajak mereka semua berdoa. Wah, ayo doa semuanya, doa, cepat baca doa apa aja yang kalian tahu, baca, katanya. Dan saking takutnya, Wak, mereka semua memejamkan mata sambil terus berdoa. Dan doa-doa yang mereka lantunkan ini bersaut-sautan gitu loh, nggak yang seragam gitu, tidak. Doa semua dengan suara teriakan dan juga suara tangisan. Gegara si Adi juga ketakutan kali ya kan. Nah pas denger Ihsan berteriak kayak gitu, mereka pun langsunglah membuka mata dan menyadari bahwa si bajang itu sudah menghilang. Tanpa ngangengong lagi kan, Ihsan pun langsung ditarik tangannya si Adi dan mereka pun langsung lari pontang-panting dengan sisa tenaga yang mereka punya. Ya Allah, ya Robi, bajang. Tadi dah pocong, habis itu bajang. Ada lagi, dengar dulu, Wak. Ya, ntar lu minum aku dulu. Nah adalah tuh, singkat cerita mereka pun sampailah itu di pasar malam kan. Acaranya meriah kali katanya, banyak yang jualan berbagai jajanan, ada juga wahana permainan, ada juga lomba karaoke malah, Wak. Tapi mau sebagaimanapun serunya pasar malam itu, setelah mengalami teror horor di perjalanan tadi, itu ya abang dan kawan-kawan udah nggak mood kali kan buat main. Mereka malah lebih penasaran tentang hantu-hantu tadi dan bertanya sama si Nuri, di sini ini memang sering ada penampakan ya? Kok bisa sih kita dicegat sama pocong sebanyak itu? Jujur aku juga nggak tahu kenapa bisa ada pocong sebanyak itu tadi, Wak. Sebelumnya nggak pernah lo ada kejadian kayak gitu, kata Nuri kan. Betulan kau? Aku kira di sini memang banyak pocong. Enggak, kalau soal pocong tuh jujur aku baru pertama kali itulah ngalamin. Kalau bajang ya, Wak, ya kalau bajang dia memang usil. Kalau ada yang lemah, ada yang lagi ketakutan, suka tuh digangguinnya. Tapi katanya dia nggak ada maksud jahat, Wak, ya cuma iseng aja, kata Nuri. Mau dia cuma iseng, Wak, ya namanya diisengin hantu, tetapnya nggak ada lucu-lucunya. Ah udahlah. Yang penting kan kita semua udah aman. Sekarang udah beli jajan aja lah kita, yuk, katanya. Yuk. Udah loh, mereka pun mencairkan suasana dengan membeli mie dan es cendol, katanya. Nah selama di pasar malam itu masing-masing dari mereka pun berusaha, Wak, untuk mencairkan suasana dengan bercanda dan juga membeli berbagai jajanan yang ada di sana. Tapi ya kan, mau gimana pun mereka berusaha tetap ceria dan menikmati pasar malam itu. Nyatanya perasaan takut dan juga kaget akibat teror tadi pun masih belum bisa hilang. Ya iyalah, Wak, keseruan malam itu tuh tidak membuat kekhawatiran mereka bisa hilang gitu aja, nggak mungkin. Yang ada mereka justru resah dan bingung. Gimana cara kami pulang nanti ya kan? Mau nggak mau kan lewat jalan yang sama lagi tuh. 8 kilo pula, 8 kilo, Wak. Ya Allah, macam dari sini ke Pakuwon Mall lah, 8 kilo jauh kali. Dan tentu aja mereka udah nggak mau lagi lewat jalan yang sama seperti yang mereka lewati waktu berangkat tadi, Wak. Akhirnya Kak Lina pun nanya, Nuri, kamu ada saudara di kampung sini nggak, Nur? Gimana kalau kita nginap aja di rumah dia dulu sehari? Aku takut lewat jalan tadi lagi, Wak. Nggak ada saudaraku di sini, apa Lin? Nah, itu gimana, Wak? Macam mana kita baliknya ini? Udah, kalian tenang aja. Aku tadi udah minta sama karyawan bapak aku buat jemput kita naik pompong. Naik pompong. Iya, naik pompong, betulan pompong. Kalian tahu pompong gak sih, Wak? Kapal kecil dari kayu, kapal tradisional di sana sebenarnya pompong. Udah nanti kita pulangnya lewat laut aja, nggak lewat jalan yang tadi kok, katanya. Oh ya alhamdulillah, kata kawan-kawannya. Karena makasih ya Nuria, katanya. Adalah tuh, singkat cerita sekitar jam 10 malam mereka pun pulanglah ke rumah. Mereka naik apa tadi? Kapal pompong yang dikemudikan oleh salah satu karyawannya bapak bernama Abang Daud. Nah selama di jalan mereka pun lebih banyak diam dan memperhatikan lingkungan sekitar, Wak. Nah di tengah malam itu memang nggak banyak yang bisa mereka lihat ya, cuman air laut, rimbunan pohon bakau, dan juga pulau-pulau kecil lainnya yang terlihat sangat jauh. Masih terang tuh sama bulan. Nah semakin dekat dengan rumahnya Nuri, mereka ngelihat ada banyak kali cahaya-cahaya kecil tuh lagi melayang-layang, terbang gitu kan. Indah kali, kata abang. Melihat itu semua mereka pun dengan ceria lah, wah kunang-kunang, ya Allah lucu kali ya, banyak kali kunang-kunang di sini. Tapi, Wak, belum sempat lagi mereka terpesona lama kali dengan apa kunang-kunang itu. Rombongan ini malah dikejutkan dengan laju kapal pompong ini yang melambat dan juga oleng. Langsunglah mereka nengok ke Bang Daud kan. Ya Allah Bang, kenapa Bang, ada apa, katanya. Nah mendengar pertanyaan itu Bang Daud gak jawab apa-apa, Wak, diam aja dia. Tapi raut wajahnya Bang Daud ini pucat, macam tegang gitu. Lalu dengan suara parau Bang Daud itu berkata, nggak kenapa-napa kok, katanya. Nah melihat sikap anehnya Bang Daud, mereka pun semua jadi keheranan. Tapi mereka menjadi lebih heran lagi ketika mereka menyadari bahwa cahaya kunang-kunang yang terbang yang lucu kali, kata mereka tuh, cahaya kunang-kunang yang mereka lihat tadi tiba-tiba mulai menyatu, Wak.
mulai menyatu membentuk bulatan-bulatan besar. Dan warna cahaya yang semulanya orange lama-lama jadi berubah jadi merah yang menyala-nyala tuh loh. Kumpul semua. Tunggu jadi besar. Jadi warna merah. Suasana di sana semakin mencekam lagi ketika secara mengejutkan tiba-tiba muncul hawa dingin yang teramat sangat dingin kali. Dan di momen itu dengan suara beratnya Bang Daud pun seketika bilang, "Ayo semuanya pegangan pompong yang kuat," katanya. Dan gak lama kemudian pompong pun melaju dengan kecepatan tinggi hingga membuat ombak pun berdebur. Dan pas kapal mereka ini udah semakin dekat dengan arah kunang-kunang tadi, betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa ternyata yang mereka lihat itu bukan kunang-kunang, Cahaya merah tadi itu, merah menyala itu ternyata berasal dari mata bajang. Oh ya Allah. Dan gak cuma satu bajang aja ya, gak cuma satu bajang, lebih dari 30 bajang bergelantungan di pohon-pohon bakau tuh. Iya Allah, ini betul-betul baru KHW pertamaku yang dapat penampakan sampai puluhan kayak gitu ya. Ya Allah. Jenisnya cuma satu pocong tapi 20, ini bajang tapi 30 bergelantungan bajang-bajang tuh di pohon bakau tuh. Melihat pemandangan yang sangat menyeramkan itu, mereka pun terus berpegangan dan juga berdoa. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, baca doa semua. Bang Daud dah lah tuh digas ya. Enggak gini dong gasmu. Ini kan motor kapal inilah mungkin ya. Akhirnya nggak lama kemudian sampailah mereka di depan rumahnya Nuri. Bapak sama mamanya Nuri dah lah itu ketunggu di depan rumah kan. Mereka berdua pun menyambut kedatangan abang dan teman-temannya dengan wajah yang khawatir. Mereka menyuruh abang dan teman-temannya langsung masuk ke rumah dan juga bertanya, "Ada apa ini? Kalian kenapa?" Dengan nada bicara yang dibuat setenang mungkin, Kak Lina pun menceritakan semua pengalaman horor yang mereka alami. Mulai dari dikepung barisan pocong, ketemu bajang yang ngelilit tubuhnya si Adi sama rambutnya, sampai ke bajang yang lagi bergelantungan di pohon bakau tuh. Nah, setelah mendengar cerita dari Kak Lina, bapaknya Nuri pun menghembuskan nafas berat dan juga mulai bercerita. Dengan suara lirih beliau bilang, "Pocong yang kalian lihat itu sebenarnya nggak pernah ada di daerah ini sebelumnya, Nak." Loh, kok terus tiba-tiba muncul, Pak? Ini semua mulai terjadi sejak anak buah dari Toke Arang dari kampung sebelah meninggal karena kebakaran. Itu kata bapak. Hah? Jangan bilang kalau pocong yang gentayangan tadi itu anak buahnya Toke Arang. Ya, iya Nak, kami semua menduganya seperti itu. Itu kata bapak. Kaget ya kalian? Kok bisa dia meninggal terus malah jadi pocong ya kan? Abang sama kawan-kawan yang penasaran ini pun langsunglah bertanya lebih lanjut ke bapaknya Nuri. Bapaknya Nuri pun bercerita lah. Jadi ternyata nih ceritanya di kampung sebelahnya Nuri itu juga ada yang punya bisnis arang. Nah, hari itu beberapa anak buah Toke Arang ini sedang pergilah ke hutan untuk mencari kayu. Nah, pada saat mereka lagi motong-motong kayu ini, mereka sambil ngerokok. Nah, pas lagi motong-motong kayu, entah kenapa nih ya, salah satu anak buahnya Toke Arang yang kita sebut aja namanya Pak Kirun, tiba-tiba ngerasa pusing. Saking pusingnya Pak Kirun ini sampai jatuh pingsan. Nah, temannya sama anak buah Toke Arang ini nggak tahu nih kalau Pak Kirun pingsan, karena posisi mereka waktu itu nyebar agak-agak jauhan memang. Dan tanpa temannya sadar, puntung rokok milik Pak Kirun tadi kan, Pak Kirun sambil ngerokok tadi tuh, waktu dia pingsan jatuh juga lah puntung rokok itu kan, dan rokok itu masih nyala. Dari situlah rokok tersebut mulai membakar daun-daun kering yang ada di sana. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, api pun langsung membesar dan mulai menyebar. Nah, pas apinya ini udah mulai besar, disitulah kawan ini baru sadar kalau udah terjadi kebakaran di situ. Nah, melihat adanya kebakarannya itu, temannya Pak Kirun ini pun langsung berteriak, Kirun kok ada di mana? Ada kebakaran katanya. Terus tuh dipanggil-panggil sama kawannya Pak Kirun, tapi saya nggak ada jawaban sama sekali. Pak Kirun kan pingsan tadi tuh kan. Dengan panik nih temannya mulailah pergi mencari keberadaannya Pak Kirun, dan betapa terkejutnya dia ketika samar-samar dia melihat ada seseorang yang sedang terbaring di tengah kobaran api. Temannya itu pun langsunglah berusaha memadamkan api tersebut, tapi karena api itu sudah terlalu besar, usahanya pun gagal. Dengan panik kawannya pun langsung pergi ke arah perkampungan untuk mencari bantuan. Dan gak lama setelah itu semua pekerja dapur arang ini pun langsung datang ke lokasi kejadian. Mereka bahu-membahu berusaha untuk memadamkan api. Usaha mereka memadamkan api pun alhamdulillahnya berhasil. Api sudah mulai mengecil, tapi sayangnya di momen itu Pak Kirun sudah tidak bisa
bisa diselamatkan lagi. Seluruh tubuhnya terbakar Wak, sampai wajahnya udah nggak bisa dikenali. Pakaian sama sepatu yang dia gunakan pun udah meleleh Wak, melekat di tubuh beliau. Dan seketika dari situ terciumlah bau gosong yang sangat menyengat. Dan habis itu jenazah Pak Kirun ini pun langsunglah dibawa kembali ke kampung. Nah mereka sampai di kampung itu Wak, bertepatan dengan waktu maghrib. Langit udah mulai gelap tuh Wak, tapi pemakaman harus tetap dilaksanakan pada saat itu juga. Akhirnya jenazah Pak Kirun ini setelah dibersihkan, diapain, mulailah dimakamkan menjelang jam 8 malam. Dan entah kenapa Wak, suasana pemakaman malam itu macam mencekam kali katanya. Ditambah lagi dengan udara dingin yang datang menyergap. Suasana malam itu semakin seram ketika jasad Pak Kirun ini mau dimasukkan ke liang lahat. Tiba-tiba aja Wak, datang angin kencang kali, entah datang dari mana. Zoom gitu kan. Nah, karena suasana udah makin gak kondusif, para petugas pengubur jenazah ini pun menjadi mulai ketakutan juga. Mereka pun buru-buru lah menyelesaikan tugasnya. Dan setelah makam kembali ditutup tanah dan pelayat membaca doa, mereka semua pun langsunglah buru-buru balik. Nah, pemakaman Pak Kirun ini Wak, dilakukan dengan tergesa-gesa memang. Saking buru-burunya mereka sampai melupakan satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan dari prosesi pemakaman jenazah. Apa itu? Nah itulah, karena takut tergesa-gesa mereka lupa membuka tali pocongnya Pak Kirun. Dan betul aja Wak, besoknya tepat sehari setelah Pak Kirun dimakamkan, banyak warga yang mengaku telah didatangi oleh Pak Kirun yang gentayangan dan meminta untuk dibukakan tali ikatannya. Merinding aku. Nah setelah mendengarkan cerita tentang Pak Kirun dari bapaknya Nuri itu, abang pun sempat bertanya, tapi kenapa pocongnya tuh kok bisa banyak kali Pak? Kemarin yang kami lihat tuh kayak lebih dari 20 pocong tuh. Nah bapak jawab, sebenarnya pocong itu cuma satu nak. Dia sengaja muncul dengan wujud yang banyak agar bisa menarik perhatian orang. Jadi semakin banyak yang melihat dia, ya dia berharap ada yang bisa membukakan talinya itu, kata bapak. Wah gitu Pak, berarti kemarin muncul bau gosong pas pocong tuh datang, penyebabnya mungkin gara-gara Pak Kirun tuh mati terbakar lah Pak ya. Iya besar kemungkinan sih gara-gara itu, kata bapak. Karena di tengah obrolan mereka ini Wak, Ibu Nuri pun datanglah dengan membawa berbagai hidangan gitu sama teh hangat. Mereka yang kelaparan pun lanjutlah lagi ngobrol-ngobrol sambil makan. Nah gak lama kemudian gantian nih Kak Lina yang nanya, Pak kalau misalnya pocong itu Pak Kirun, terus yang kami lihat di laut itu siapa? Tuh bajang tuh Pak ya, kok bisa banyak kali juga Pak jumlahnya? Nah mendengar pertanyaan itu giliran Bang Daud. Bang Daud kan masih di sana kan. Bang Daud lah nyaut, dia bilang bukan Wak. Bukan dek, itu bukan bajang tuh, itu tuh hantu laut, katanya. Hah? Hantu laut apa tuh bang? Kata mereka kan. Nah hantu laut ini bisa menyerupai apa-apa memang. Bisa jadi dia muncul macam kunang-kunang dulu kan. Bisa juga dia berupa bajang. Tapi waktu kalian nyeletuk ada kunang-kunang, kata kalian. Nah kerasa gak kalian kalau misalnya pompong kita tuh sempat oleng? Iya bang kerasa aku. Kenapa tuh? Ah itulah ulah mereka tuh. Untung aja kita gak sampai jatuh kan. Kalau jatuh bisa jadi kita dibawa kalah mereka loh, kata Bang Daud. Nah obrolan yang seru dan menegangkan ini terus berlanjut lagi, berantai jadinya. Sampai akhirnya bapaknya Nuri pun menyuruh mereka, dah cukup istirahat lah kalian, udah malam kali deh ini. Dah mereka pun langsunglah tidur beramai-ramai di ruangan utama. Nggak tidur di kamar, bergobok semua di ruang tamu tuh. Udah tengah malam nih, udah capek juga, habis lari-larian, habis kejar-kejaran kayak gitu kan. Harusnya kan mereka ngantuk, capek gitu kan. Tapi di tengah malam itu mata mereka belum bisa terpejam lagi Wak. Pengalaman malam itu ditambah lagi dengan penjelasan dari bapaknya Nuri dan Bang Daud membuat mereka terus terbayang-bayang jadinya. Akhirnya beberapa saat kemudian di malam yang sudah hening, satu persatu dari mereka pun mulai ketiduran. Kecuali abang. Gak bisa tidur aku Nadia, padahal udah jam 2 pagi. Gak bisa terbelalak mataku. Tak kenapa rasa kantuk aku, capek aku tuh gak ada. Melek mata aku macam segar kali itu. Untuk kesekian kalinya abang mencoba tidur, tapi lagi-lagi usaha itu gagal. Karena apa? Karena udara dingin yang tiba-tiba datang menyergap. Zung lagi, alah dingin lagi pula nih. Tadi terakhir aku terasa dingin, habis itu diikutin pocong nih. Apa pula dingin ini kan? Takutan dia, langsung ditarik selimutnya. Tapi kebetulan pula selimut itu ditarik lagi sama Ihsan. Ternyata Ihsan belum bisa tidur juga Wak. Weh Ihsan, belum tidur kau rupanya ya? Belum Wak, sejuk katanya. Dipagilah sikit selimutku tuh, aku juga kedinginan katanya gitu. Kau carilah selimut lain, aku kedinginan kali. Macam es rasa. Bagilah aku dikit lagi, berebut-rebut Wak mereka berdua jadi ya. Nah pas mereka lagi rebutan selimut ini, tanpa mereka sadar Wak, muncul asap putih dari lubang yang ada di rumah. Dan FYI Wak ya,
kebanyakan katanya rumah panggung di kampung itu biasanya nanti ada lubang gitu di sudut lantainya, Wak. Lubang tuh biasanya ditutup tapi juga bisa dibuka. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya rumah panggung itu, Wak, biasanya ada juga rumah panggung yang di bawahnya tuh laut gitu kan. Nah, biasanya kalau air lagi pasang, lubang tuh bisa dibuka untuk mancing ikan gitu. Dan bisa juga lubang tuh jadi macam AC alami gitu. Kalau cuaca panas kan dibuka lubang tuh biar ada udara masuk. Nah asap putih itu muncul dari lubang itu. Muncul dan makin banyak, Wak. Mulai tuh asap yang membumbung ke langit-langit rumah kan. Dan asap tuh datang gak cuma asap aja, Wak. Asap itu muncul disertai dengan bau gosong terbakar. Abang sama Isan menjadi terkejut. Asap apa tuh, Wak? Wah, asap apa itu? Ya Allah, kebakaran nih, Wak, kebakaran dah. Wih, bangun, Wak, bangun, kebakaran, katanya. Mereka pikirnya waktu itu memang kebakaran, Wak. Nah, belum reda kagetnya mereka melihat asap yang tiba-tiba memenuhi ruangan mereka. Mereka kembali dibuat kaget ketika nggak lama kemudian mereka sadar dari mana asap itu muncul. Dan kalian tahu, dugaan mereka tentang rumah kebakaran itu ternyata salah. Karena apa? Tutup lubang tempat asap itu muncul secara mengejutkan tiba-tiba terangkat, Wak. Kan pertama ditutup, asap tuh dari situ memang, mungkin dari sela-selanya gitu kan, tapi nggak lama kemudian terangkat lubang tuh, penutup lubang tuh. Dan seiring dengan lubang yang semakin terbuka, Abang dan Isan terbelalak ketika mereka menyaksikan dengan jelas ada pocong yang perlahan-lahan muncul dari lubang itu. Sedikit demi sedikit tubuh si pocong itu masuk lewat lubang itu, Wak. Asap dan bau gosong yang menyengat pun masih memenuhi ruangan. Sampai akhirnya gak lama kemudian tubuh pocong itu sudah muncul utuh dia berdiri di sana sambil menatap ke arah Abang dan Isan. Abang Isan cuma bisa mematung langsung. Mereka mau teriak tapi nggak bisa teriak, nggak ada satupun suara yang bisa keluar dari mulut mereka waktu itu. Ke freeze, badannya macam langsung beku, nggak bisa digerakin sama sekali, Wak. Dan entah kenapa nih, Wak, ya, meskipun mereka ketakutan setengah mati, mata mereka nggak bisa dipejamkan. Macam sengaja dibuat itu belalak gitu loh, biar mereka nih terus beradu tatap sama si pocong itu. Nah, si pocong yang tadinya berdiri agak jauh perlahan-lahan mulai agak terbang gitu ke arah mereka. Di situ jantung aku, Nadia, udah nggak karu-karuan lagi, berdebar-debar, keringat dingin aku. Iyalah Bang, tahu aku. Dan pas pocong itu udah makin dekat dengan mereka, dengan suara lirih pocong itu berkata, Tolong bukakan tali saya. Tolong bukakan tali saya. Tolong bukakan tali saya. Kayak gitu terus, Wak, berulang-ulang. Dan kata Abang, Wak, suara pocong itu lirih tapi dalam, kali macam orang kesiksa, Wak. Dan sambil berulang kali mengatakan kalimat yang sama, si pocong ini pun terus bergerak mendekati mereka sampai akhirnya mereka saling berhadap-hadapan. Nah, tapi ketutup memang, Wak, ketutup sama kain, cuman kelihatan ada bekas-bekas hitam di sini tuh kelihatan. Abang Isan nggak bisa ngapa-ngapain, macam mau pingsan aku saat itu, Nadia, tapi nggak terpingsan pula. Terus, Wak, di sana jantung udah macam berdebar kali, udah berdarah pocong tuh ya. Gak lama kemudian Abang melihat macam muncul bayangan hitam yang mendekat dari arah belakang si pocong. Nah, bayangan itu dekat, bayangan itu pegangnya kepala si pocong kan. Dan dalam waktu yang singkat tiba-tiba kain kafan yang semula menutupi kepala pocong itu terbuka, Wak, terlihat dengan jelas wajah si pocong itu hitam, gosong dan sangat menyeramkan. Tengok Abang sama Isan nengok. Bersamaan dengan terbukanya kain wajah si pocong, tiba-tiba di luar rumah terdengar suara guntur yang kencang kali, Wak, dar gitu kan. Saking kencangnya sampai teman-teman Abang yang lagi tertidur di ruangan itu pun langsung terbangun, Wak. Mereka semua pada terkejut ketika menyadari bahwa di ruangan itu ternyata ada pocong yang sedang berdiri berhadapan dengan Abang dan Isan. Dan gak lama kemudian, Wak, disaksikan oleh semua orang yang terbangun di ruangan itu, pocong itu tampak tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih." Dan kali ini kata Abang, suara itu macam orang yang udah gak tersiksa lagi tuh loh, Wak. Dan menurut Abang, Wak, saat pocong itu mengucapkan terima kasih, macam ada intonasi bahagia dalam suaranya gitu, Wak. Dan tepat setelah mengatakan hal itu, si pocong ini pun seketika menghilang. Asap putih dan juga bau gosong yang tadi menyelimuti seisi rumah pun tiba-tiba lenyap entah kemana. Hanya menyisakan bayangan hitam yang dari tadi berdiri di belakang pocong itu. Dan bayangan hitam itu pun berjalan mendekat dan terdengar dia berkata, "Kalian semua nggak apa-apa kan?" Nah, di situ Abang sama kawan-kawan yang lain pun langsung lega. Karena apa? Mereka mengenali dengan jelas suara itu. Nah, suara itu suara siapa? Suara Bang Daud, Wak. Ternyata Bang Daud itulah yang dari tadi berdiri di belakang pocong tuh. Dan Bang Daud jugalah yang sudah berani membuka tali pocong itu.
itu. Abang sama Ihsan yang masih shock itu pun cuma bisa ngangguk aja ditanya kalian baik-baik aja apa enggak kan. Bang Daud pun mulai membawakan air dan langsung menenangkan mereka dan meminta mereka untuk tidur kembali. Syukurlah kalian semua nggak kenapa-napa. Pocongnya udah nggak ada kok, udah aman. Sekarang kalian balik tidur lagi ya. Jangan lupa baca doa, kata Bang Daud. Nah, baru lawak besok paginya mereka semua berkumpul nih buat istirahat kan, termasuk bapak ibunya Bu Nuri dan sama Bang Daud juga. Nah disitulah Bang Daud bercerita kalau malam itu dia memang belum tidur karena lagi ngopi-ngopi sambil ngobrol sama bapaknya Nuri dan beberapa orang lainnya di dekat dapur arang. Nah salah satu yang mereka obrolkan pada saat itu adalah tentang pocongnya Pak Kirun. Intinya di obrolan tuh mereka bilang kalau nanti memang kita nggak sengaja ketemu sama pocong Pak Kirun, bantu dia aja lah, lepasin talinya, nggak anggap aja kayak lagi bantu orang macam biasa aja, macam membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah pas kali setelah ngobrol-ngobrol itu Bang Daud mau masuk rumah ambil sesuatu. Nah disitulah baru dia menyaksikan bahwa ternyata pocongnya Pak Kirun ini ada di sana. Lalu dengan segenap keberanian yang ada, Bang Daud ini pun menguatkan diri untuk membuka tali pocongnya Pak Kirun. Dan alhamdulillah sejak saat itu penampakan pocongnya Pak Kirun ini udah nggak pernah muncul lagi katanya. Kita doakanlah semoga arwah Pak Kirun tenang di sana ya. Dan barulah setelah itu abang dan kawan-kawannya pun melanjutkan liburan mereka di pulau itu. Tapi yang tadinya mereka ngerencanain selama 1 minggu liburan di sana, akhirnya mereka hanya liburan 4 hari ya. Karena mereka masih takut kalau terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Dan setelahnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Mau habis suara aku. Oke jadi itu tadi kisah tentang sosok pocong Pak Kirun yang meminta dibukakan tali pengikatnya. Nggak bisa habis merinding aku sama kisah ini, sumpah aja. Aku jujur loh tadi dari opening sampai ke tengah kayaknya tuh merinding terus waktu ngebayangin mereka dicegat sama barisan-barisan pocong tuh. Kayak aku tuh ada di rombongan itu juga, macam bisa ngebayangin gimana takutnya abang sama kawan-kawan yang lain ketika berhadapan langsung sama pocong tuh loh. Tapi di sisi lain kasihan juga sama sosok itu ya, sampai harus mendatangi orang-orang biar bisa ada yang bantuin buat ngebuka tali pocongnya itu. Meskipun menyeramkan, tapi dari cerita ini kita lagi diingatkan untuk tidak buru-buru dan tetap fokus kalau ngerjain sesuatu ya. Jangan sampai lalai pula macam tetangga-tetangganya Pak Kirun kemarin itu kan. Waktu mau makamin Pak Kirun tuh saking takutnya sampai terlupa lah ngelepasin tali kafan beliau tuh. Kita doakan sama-sama semoga Pak Kirun bisa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan diampuni segala dosa-dosanya ya. Amin ya robbal alamin. Oke buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirimin aja kisah kalian selengkap mungkin, seapa adanya aja, serapi mungkin ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.